Indonesia krisis kerja dan juga paspornya terlemah. Ini kondisi di mana ribuan warga Jakarta melamar pekerjaan ya. Mereka berdesak-desak. Kata gue lu kagak secinta itu sama Indonesia. Ringgit Malaysia naik. Ringgit naik ke parastatik. Teman ini ex Singapura mau ke Malaysia. Ngapain kamu ke Malaysia? Lucu ya? Iya. Kenapa kamu ke Malaysia? Yang lebih gede gajinya. Lebih gede karena gak ada potongan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Mas Farhan minta maaf ya para sahabat, adanya banyak komentar tentang judi online. Itu Mas Farhan sudah repot dan juga sudah blokir itu ya para sahabat. Tapi masih bermunculan lagi para sahabat. Tak tahulah, mungkin karena Mas Farhan menyampaikan sebuah fakta, mungkin timnya daripada Kokori tak tahulah yang tak suka kepada Farhan dan menyerang Mas Farhan para sahabat. Oke para sahabat, lanjut ke topik selanjutnya. Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan di TikTok yang katanya suruh reaction kepada Mas Farhan tentang susahnya mencari pekerjaan di negara sendiri. Bahkan orang berebut sampai tak ada yang beratur. Dan banyak orang yang sudah jernih akalnya, mereka lebih memilih memproses ke luar negeri dan termasuk ke Malaysia dengan satu syarat, asal masuk secara halal macam itu para sahabat, jangan masuk secara ilegal. Dan juga ada sebuah video di situ yang mengatakan paspor Indonesia itu kenapa kok bisa lemah macam itu, dan juga sebagian besar karena banyak dari warga kita yang masuk ke negara orang hanya menggunakan visa turis ataupun pergi ke Mekah, mereka bekerja di Arab Saudi menggunakan visa umroh macam itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Ada juga kakak jantung pisang yang menasehati sebuah video saking susahnya mencari pekerjaan di negara sendiri. Kita simak videonya sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, asal jangan bergaduh. Let's go. Balai Kota Jakarta mendadak jadi lautan manusia. Ribuan orang saling dorong agar surat lamaran mereka sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU berhasil diterima. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit, pendaftaran petugas PPSU bak angin segar. Karena minimal persyaratan adalah lulusan sekolah dasar. Petugas PPSU yang lolos seleksi akan menerima gaji sebesar 5,3 juta rupiah sesuai dengan upah minimum provinsi atau UMP Jakarta 2025. Selain terdesak faktor ekonomi, membeludaknya pelamar PPSU juga karena syaratnya cukup bisa membaca tulis dan ber-KTP Jakarta. Segitu sulitnyakah mencari kerja saat ini? Ya, saya mengatakan realitas yang kita hadapi di Jakarta ini hampir 350.000 pengangguran dengan latar belakang pendidikan memang sangat di latar belakangnya dengan SD, SMP, dan SMA. Selain masalah kesulitan mencari kerja, sekarang ancaman PHK juga tinggi gitu. Jadi ada kecemasan dan kekhawatiran di bidang apa yang kemungkinan bisa diterima. Tadi ada yang cukup bikin kita prihatin adalah ada sarjana yang bersedia bekerja untuk di PPSU. Ini kan menunjukkan peluang untuk sarjana saja sudah terbatas gitu. Nah, ini kondisi di mana ribuan warga Jakarta melamar pekerjaan ya. Mereka berdesak-desakan seperti itu ya, untuk menyerahkan surat lamaran pekerjaan di mana dibuka lowongan pekerjaan PPSU. Tahu apa PPSU nih? Macam petugas kebersihan. Ya, diberi gaji 5 juta UMR di Jakarta. Ya, lumayan ya.
Sampai yang sarjana pun, yang berkelulusan tinggi pun ya pergi melamar untuk mendapatkan pekerjaan itu. Padahal syarat untuk mendapatkan pekerjaan ini tamat lulusan sekolah dasar je pun boleh. Tapi itulah kasihannya ya, yang lulusan sarjana pun pergi melamar untuk mendapatkan pekerjaan ini. Begitu sulitnya lah untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia itu ya. Oh ya Allah. Polisi tangkap pencuri 400 plat besi kolong di tol dekat JIS yang beraksi sejak tahun 2016. Teka-teki hilangnya ratusan plat besi kolong di tol yang terletak di dekat Jakarta International Stadium atau JIS selama beberapa tahun terakhir terjawab sudah. Pada Rabu 23 April 2025, Polres Metro Jakarta Utara menangkap pria berinisial SW yang diduga telah mencuri sebanyak 400 plat besi kolong di tol tersebut. Pria berusia 43 tahun itu ditangkap di sekitar Tanjung Priok, Jakarta Utara. Petugas kepolisian menyita 2 buah palu dan 1 pahat yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Diketahui, plat besi tersebut telah hilang satu persatu sejak tahun 2016 silam. Plat besi yang ludes dicuri tersebut menjadi pelapis beton kolong tol yang terletak di RT 10 RW 8 Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menanggapi hilangnya plat besi tersebut, PT Citra Marga Nusapla Persada Tbk segera mengganti plat bonding pada kolong tol tersebut dengan material alternatif yakni Fiber Reinforced Polymer atau FRP sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen terhadap keselamatan serta kualitas infrastruktur. Selain itu, FRP dinilai memiliki nilai ekonomis yang rendah setelah dipasang sehingga tidak menarik bagi pelaku kejahatan. Siapa namanya? Bulan Melani. Kamu mau kemana? Mau ke Malaysia. Ex mana kamu? Ex Singapura. Ex Singapura. Teman-teman, ini ex Singapura mau ke Malaysia. Ngapain kamu ke Malaysia? Lucu ya? Iya. Kenapa kamu ke Malaysia? Yang lebih gede gajinya. Lebih gede karena gak ada potongan. Iya, gak ada potongan. Gratis ya Malaysia ya. Gratis. Pokoknya PT-nya PT Prigel gratis ya untuk Malaysia. Gaji 1.500 sampai 1.850. Oke ya. Ini Bapak jelasin ya. Ini tinggi badannya tinggi banget ini teman-teman ya. Oke, nama lengkapnya tadi siapa? Bulan Melani. Yakin ya Malaysia? Yakin. Di Malaysia nggak pakai HP loh, boleh? Boleh. Boleh. Hanya seminggu sekali pegang HP. Iya. Itu pun telepon dari majikan ya. Siap? Siap. Jangan bilang nggak siap. Siap. Siap ya? Siap. Oke, teman-teman terima kasih ya. Oke ya. Mbak Umi. Halo. Ya, Mbak Umi. Ya. Tujuan kemana nih? Malaysia. Mau ke Malaysia. Oke, Mbak Umi. Bapak jelasin ya terkait Malaysia ya. Ya. Malaysia itu kontraknya 2 tahun. Ya. Oke. Gaji 1.500 sampai 1.850. Ya. Nah, selama kamu di Malaysia dimajikan kontrak 2 tahun, Ya. hanya boleh hubungi keluarga 1 minggu sekali. Siap nggak? Siap. Siap ya. Oke. Kalau kamu siap, saya lanjut prosesmu. Kamu dari mana? Dari Kota Bumi, Lampung Utara. Lampung Utara. Ya. Kamu ex mana? Saya ex Malaysia. Ex Malaysia. Oke, Bapak mau jelasin kamu ex Malaysia tidak bisa saya samakan dengan ex kamu dulu. Majikanmu belum tentu sama dengan majikan yang baru. Ya. Ya, kalau mungkin dulu majikanmu sangat baik buat kamu, Ya. Bapak tidak janji dapat majikan yang lebih baik seperti majikanmu yang sebelumnya. Oke? Oke. Ya? Ya. Kamu siap menanggung segala resiko ketika majikan bawel? Ya. Siap? Siap. Oke, yang kedua, kamu pasti tahu di Malaysia pasti ada peliharaan. Ya. Ya, entah kucing, anjing, ya itu positif. Ya, kamu siap dengan resiko itu? Ya. Nggak masalah? Oke. 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 Nah, job di Malaysia itu kan jaga anak, jaga orang tua, beres-beres. Ya. Kamu siap dengan 3 poin ini? Siap. Siap? Siap. Karena tidak bisa memilih. Kalau memilih, kapan kamu dapat majikan? Ya. Gitu? Ya. Tapi saya ajarkan ketiga hal ini, biar kamu bisa siap. Oke ya. Oke. Kontrak 2 tahun wajib selesai ya. Ya. Kalau nggak finish wajib ganti. Ya. Setuju ya? Ya, setuju. Nah ini saya buat di awal, jadi nanti kamu nggak komplain saya lagi. Oke. Ya. Ya. Jangan, oh Bapak nggak jelasin. Loh ini ada videonya. Ya. Ya? Ya. Benar ya? Ya, benar. Malaysia memang gratis, tapi kalau kamu nggak finish kontrak harus ganti. Ya. Betul ya? Ya. Terima kasih ya. Ya. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebagian besar WNI yang kami selamatkan akan bekerja secara non-prosedural di luar negeri, terutama untuk kawasan Asia Tenggara dan Timur Tengah. Di antaranya juga diduga kuat terafiliasi dengan scam dan judi online. Penumpang yang ditunda keberangkatannya tersebut kemudian kami serahkan kepada kantor Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk diproses lebih lanjut.
Imigrasi Soekarno-Hatta menghimbau agar masyarakat tidak tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji yang tinggi dan persyaratan yang terlampau mudah. Hal ini perlu diwaspadai untuk mengantisipasi terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia dan tindak pidana perdagangan orang. Paspor Indonesia termasuk lemah banget dibanding negara lain, dan ini karena kelakuan orang kita sendiri di luar negeri ya. Lo kok bisa? Karena dari 9 juta orang Indonesia yang lagi kerja di luar negeri, setengahnya ternyata ilegal tuh. Dari kerja ilegal di Arab Saudi pakai visa umroh, kerja ilegal di Australia pakai visa turis, kerja ilegal di Malaysia karena nggak butuh visa. Tadi yang terbaru ada 100.000 warga Indonesia yang bekerja ilegal sebagai ahli IT di Kamboja. Belum lagi akhir-akhir ini semakin banyak warga kita yang berbuat kriminal di Jepang, padahal pemerintah Jepang udah berbaik hati ngasih kesempatan kita buat kerja di sana. Makanya nggak heran kalau negara-negara di luar negeri malas buat ngasih bebas visa ke paspor Indonesia, dan yang kasihan jadinya orang-orang Indonesia yang memang niat ke luar negeri lewat jalur resmi ya. Karena nggak jarang mereka malah dicurigai oleh imigrasi Indonesia dan luar negeri. Padahal peluang buat kerja jalur resmi di luar negeri itu benernya ada banyak, dari program Tokutei Gino di Jepang, program Ausbildung di Jerman, sampai program WHV di Australia yang informasinya udah aku sediain secara lengkap dan murah lewat web budal.com. Jadi selama banyak dari kita yang masih ilegal di luar negeri, maka selama itu pula paspor kita bakal tetap lemah dalam hal bebas visa, dan jangankan dibandingkan sama Singapura yang paspornya nomor 1 di dunia, atau Malaysia yang nomor 11 di dunia, dibanding paspor Timor Leste pun, paspor kita bahkan jauh lebih lemah tuh. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasanya memang susahnya mencari pekerjaan, bahkan boleh dikatakan Indonesia krisis dari pekerjaan para sahabat. Dan di situ para sahabat dulu pernah ada di PT Yehong dan juga di unjuk rasa ataupun di demokrasi, bahkan PT Yehong itu tutup. Padahal itu suatu peluang pekerjaan kepada orang Indonesia para sahabat, tapi malah berbuat seolah-olah mereka menjadi gester di sana para sahabat. Dan di sini untuk wanita ya para sahabat, banyak yang sudah memilih untuk bekerja ke luar negeri, khususnya yang bekerja ke Malaysia. Jangan datang secara ilegal, jangan datang secara haram macam itu para sahabat. Dan juga apa ya para sahabat, kalau datang secara haram kalian itu akan menjadi buronan polis dan juga immigration di negara orang macam itu. Dan juga apa ya, dari segi apa ya, pendapat kakak jantung pisang itu, mirisnya di negara sendiri, mirisnya susahnya mencari pekerjaan di negara sendiri macam itu. Dari tamatan sekolah dasar, dari apa ya, dari syarat-syaratnya, karena di situ hanya menjadi tukang cleaner, tukang sapu macam itu. Karena syaratnya itu yang dulu bikin rumit, harus sekolah menengah dan juga harus tinggi badan sekian dan juga harus berpenampilan menarik. Dan di sini sekarang mereka mengubah sistem persyaratan pekerjanya. Bahkan orang yang tamatan kuliah juga, mereka yang tamatan university, mereka dari sakingnya tak dapat pekerjaan, mereka rela menjadi buruh untuk menjadi cleaner di pinggir-pinggir jalan para sahabat. Itu mirisnya para sahabat. Dan di situ juga ada sebuah apa ya, sebuah biaya cukai ataupun sebuah imigrasi yang ada di Jakarta. Bahkan mereka sudah menolak banyak WNI yang alasannya untuk melancong ke negara orang, terutama ke Malaysia ataupun ke Kamboja katanya, untuk perdagangan organ sebagian tubuh macam itu para sahabat. Di situ sudah digagalkan para sahabat. Dan di situ orang yang datang secara menggunakan visa pelancong dan akhirnya menjadi apa ya, menjadi turis yang ilegal tanpa dokumen yang sah duduk di negara orang, itu menjadi faktor dan juga sebab kenapa paspor kita itu lemah macam itu. Karena kelakuannya kita sendiri, itu yang dikatakan abang tadi, itu memang karena kelakuan kita sendiri. Datangnya ke Mekah untuk bekerja tapi menggunakan visa umroh macam itu, dan datangnya ke negara orang lain, terutama ke Malaysia, datangnya untuk bekerja malah menggunakan visa turis 1 bulan macam itu. Jadi sekarang sahabat kalian semua sudah tahu apa-apa benda. Kalau kalian para sahabat kalian tak tahu, masih nekat untuk menggunakan prosedur yang menggunakan visa 1 bulan untuk melancong, coba share video ini ke teman kalian agar mereka menengok sebuah video ini dan juga tahu para sahabat. Jangan datang secara haram macam itu ke mana-mana negara. Mas Farhan
pamit diri, undur diri. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Mas Pandi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.